Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Raffi Afdal Zikri, Dinda Resti Mulyani, serta Adinda Hermawati. Kami akan menjelaskan terkait database perlengkapan outdoor. Materi pertama akan dijelaskan oleh Raffi Afdal Zikri. Kepada Raffi, kita persilahkan. Baik, yang pertama database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Terdapat 5 jenis database yang selama ini beroperasi di perangkat kita. Dari 5 jenis database tersebut, terdapat 15 macam produk yang memiliki fungsi berbeda-beda. Di sini kita akan membahas mengenai Microsoft Access. Microsoft Access adalah sistem DBMS yang menggabungkan Microsoft Jet Database Engine dengan alat pengembang perangkat lunak. Microsoft Access menyimpan data dengan formatnya sendiri. Melalui software ini, pengguna dapat mengimpor atau menghubungkan langsung ke data yang tersimpan di database lainnya. Akses dispesifikasikan untuk mengelola data skala kecil, sedangkan untuk data skala besar atau skala enterprise, Microsoft telah membuat DBMS tersendiri yang diberi nama SQL Server. Sebagai SQL Server, Access memiliki tool visual lengkap untuk mengelola database, seperti untuk manajemen tabel, query, report, dan lain-lain. Yang pertama, tabel. Tempat menampung data. Pada tabel database kali ini, terdapat 4 tabel yang terdiri dari 3 tabel stok barang per merek dan 1 tabel faktur penjualan. Data merupakan data campuran dan data dari data asli dan data rekayasa, di mana data asli yang digunakan berupa data harga dan merek dari barang. Untuk membuat tabel sangatlah mudah, cukup dengan membuka halaman baru pada Microsoft Access, kemudian ke menu Create dan klik tabel. Kemudian setelah itu tinggal mengisi data field dan tipe data sesuai dengan kebutuhan. Berikut contohnya. Di sini terdapat field name berupa kode barang, jenis barang, nama barang, harga barang, kuantitas barang. Dan dengan data tipe data berupa teks dan juga number. Setelah proses ini menggunakan data sesuai dengan tempat jenis. Selanjutnya, yang kedua adalah semacam untuk menampilkan data dari database, di mana mengambil dari tabel-tabel yang ada di database, namun tabel tersebut tidak semua ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang ditampilkan? Data ini terdapat 2 query yang mempunyai isi yang berbeda. Query yang pertama yaitu query faktur penjualan, menampilkan penjualan semua untuk semua merek beserta kuantitasnya. Ini dibuat dengan merelationshipkan tabel merek ke satu tabel faktur penjualan. Kemudian query penjualan merek Konsina. Di sini menampilkan penjualan unit Konsina dengan menampilkan total harga yang merupakan hasil perkalian dari jumlah unit yang terjual dengan harga per unitnya. Kedua query ini tentunya dilengkapi dengan tanggal yang menjadi acuan urutan dari data. Dan berikut sedikit video tutorial membuat query. Baiklah, pada tutorial kali ini kita akan membuat query penjualan dari merek Konsina. Langkah pertama adalah menekan tombol Create, kemudian ke Query Design. Selanjutnya memasukkan tabel yang dibutuhkan. Karena kita akan membuat query penjualan dari merek Konsina, kita klik dari tabel Konsina dan faktur penjualan. Kemudian kita close. Selanjutnya membuat relationship dengan mendrag ke kolom yang sama. Selanjutnya adalah memasukkan field yang dibutuhkan. Ini kita membutuhkan kode barang dari Konsina.
nama barang, harga barang, dan juga jumlah unit yang terjual dari merek Konsina yang tersedia pada tabel faktur penjualan. Kemudian kita save dengan nama query penjualan Konsina. Kita OK, kemudian kita run. Di sini telah tampil kode barang, nama barang, harga barang, dan jumlah per unit. Selanjutnya kita membutuhkan total harga dari penjualan per unit tersebut. Langkahnya adalah kembali ke design view, klik kanan di sini, kemudian tekan build, tulis nama kolom yang dibutuhkan. Itu di sini adalah total harga, kemudian titik 2, masukkan kolom yang dibutuhkan. Di sini kita membutuhkan kolom harga barang yang akan kita kalikan dengan logo bintang dengan jumlah per unit. Kita tekan OK, kemudian kita run. Sini sudah ditampilkan total harga dari jumlah penjualan per unit dari merek Konsina. Sekian sedikit tutorialnya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Resti Mulyani. Baik, terima kasih kepada Raffi. Baiklah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai form. Form adalah fitur Microsoft Access yang dimanfaatkan untuk menampilkan data yang sebelumnya disimpan pada database. Selain itu, fitur ini juga digunakan untuk memeriksa, membuat, maupun memperbarui sebuah data. Ada beberapa untuk membuat form, diantaranya yaitu menggunakan tombol form instan, form design, blank form, form wizard, dan more form. Kegunaan form sendiri adalah untuk mempresentasikan ke user atau menerima inputan dari data dalam tabel dalam bentuk interface grid, tombol, dan lain-lain Windows. Form dalam Access bisa dimasukkan ke dalam form lain sebagai control subform, biasanya jika bekerja dalam transaksi master detail. Berikut ini merupakan komponen atau dalam form. Pertama, komponen ini berguna sebagai masukan tempat pengisi data. Yang kedua, label. Komponen ini berfungsi untuk tulis teks, biasanya diletakkan di dalam sebelah kiri dari text box sebagai keterangan dari masukan yang harus diisikan. Yang ketiga yaitu button atau tombol. Komponen ini berfungsi sebagai tombol untuk berbagai proses pengolahan data, baik isi, edit, maupun untuk menghapus data, maupun untuk tombol keluar atau exit. Yang keempat itu combo box. Komponen ini berfungsi sebagai masukan yang terdiri atas beberapa pilihan. Prinsipnya, penggunaan diminta untuk memilih data dari salah satu pilihan yang tersedia dengan mengklik combo box terlebih dahulu. Umumnya, komponen ini digunakan untuk masukan yang dapat terdiri atas banyak pilihan, misalkan tingkat pendidikan, lokasi, atau provinsi, atau kota, dan sebagainya. Yang kelima yaitu list box. Komponen ini berfungsi memiliki hampir sama dengan combo box. Perbedaannya adalah pilihan data hanya akan ditampilkan satu persatu pada saat komponen ini diklik. Sedangkan pada combo box, seluruh pilihan data akan ditampilkan berjajar ke bawah saat komponen combo box tersebut diklik. Yang keenam itu checkbox. Komponen ini berfungsi sebagai masukan dengan mengklik salah satu atau lebih satu pilihan data dari checkbox yang tersedia. Umumnya komponen ini digunakan untuk pilihan data yang sudah tertentu dan tidak terlalu banyak pilihan, misalkan hobi. Yang ketujuh yaitu option button. Komponen ini digunakan untuk masukkan data berupa beberapa pilihan data, di mana pengguna hanya diperkenankan untuk memilih salah satu data yang tersedia dalam satu grup option button. Contoh dari pengguna komponen ini adalah penentu data jenis kelamin, jenis pendidikan, status pendudukan, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu subform. Komponen ini berfungsi untuk memasukkan form ke dalam form yang ada. Misalkan form detail penjualan dari form master penjualan. Yang kesembilan yaitu image. Komponen ini berfungsi menambahkan gambar atau image dari file image ke dalam form.
Berikut adalah cara untuk membuat sebuah form. Di sini kita memiliki 4 buah tabel, yaitu tabel konsina, tabel Eiger, tabel faktur penjualan, serta tabel Ray. Kita akan membuatkan form dari keempat tabel ini. Pertama, yaitu kita aktifkan terlebih dahulu tabel konsina. Lalu kita pilih Create. Lalu pada tampilan ini terdapat beberapa pilihan form yang bisa kita gunakan, pertama form instan, form design, dan form wizard blank form. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan form wizard. Kita akan memindahkan semua field, lalu kita pilih next. Kita akan memilih form berbentuk kolumnar, dan kita akan mengganti namanya menjadi form konsina. Kita pilih modify the form design untuk kita mendesain bentuk formnya. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Di sini kita dapat mendesain ukuran dari tabel dan juga kita dapat mendesain form ini agar tampak lebih menarik, karena suatu form disajikan dengan menarik. Pada bagian ini kita tidak dapat tulisan yang ada di dalamnya, karena ini akan terhubung langsung dengan data yang akan kita input nantinya. Jadi kita hanya akan mengubah ukuran dari tabelnya saja sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Atur jaraknya terlebih dahulu agar terlihat lebih rapi. Baiklah, sekarang kita akan edit bagian ini. Kita akan mengedit bentuk tulisannya. Kita pilih format. Kita dapat memilih bentuk tulisan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Di sini saya akan memilih bearing shape. Lalu kita pilih rata tengah. Fontnya warna hitam. Kita juga akan mengedit bentuk font yang dari sini.
Selain itu, kita juga dapat menambahkan tombol button untuk memudahkan kita dalam menggunakan form. Di sini kita pilih pada kategori record navigation, dan pada action kita akan pilih go to previous record, yang dimana ini berguna untuk mengecek rekaman sebelumnya. Kita next, and finish. Selanjutnya, pada kategori kita tetap memilih record navigation, namun pada action kita akan memilih go to next record, yang dimana ini akan bertujuan untuk mengecek rekaman setelahnya. Kita pilih next, dan finish. Selanjutnya, kita akan memilih button untuk menambahkan rekaman data. Kita akan memilih pada kategorinya itu record operation, dan memilih add new record, next. Pada teks kita ganti namanya menjadi tambah, next, finish. Selanjutnya, kita akan menambahkan button untuk menyimpan data. Pada kategori kita pilih record operation, kita pilih save record, next. Lalu pada teks kita ubah dengan simpan, next, dan finish. Selanjutnya kita akan menambahkan button untuk menghapus data. Pada kategori kita pilih record operation, kita pilih delete record, lalu kita pilih next. Pada teks kita akan buat hapus, next, finish. Selanjutnya kita akan menambahkan form untuk keluar atau close form. Kita pilih form operation, lalu pilih close form, next. Pada teks kita ganti namanya menjadi keluar, next, and finish. Baiklah, selanjutnya kita akan edit terlebih dahulu tata letak dari button ini agar kelihatan lebih rapi. Baiklah, inilah tampilan dari buttonnya. Kita juga dapat mengubah warna background dari form ini dengan cara kita klik kanan, lalu kita pilih fill atau back color. Kita pilih saja warna hijau. Seperti ini, dia akan berubah sendiri. Selain itu, kita juga akan dapat memilih untuk menggunakan image sebagai backgroundnya. Kita pilih insert image, lalu kita pilih browse.
silakan pilih di mana tempat kita menaruhkan file image kita. Konsina, oke. Tarik. Kita besarkan. Dan pada tampilan size mode, kita dapat memilih stretch untuk menampilkan image secara lebih full dan zoom hanya pada bagian tengah saja. Namun pada kali ini saya akan tetap menggunakan zoom, tidak menggunakan stretch, karena terlihat lebih menarik dengan menggunakan zoom. Baiklah, seperti ini. Ketika seperti ini terlihat bahwa tulisan di belakangnya itu menjadi tertutup, maka langkah selanjutnya kita lakukan ialah kita pilih arrange, lalu kita pilih send to back. Sudah selesai. Inilah tampilan dari form kita. Lalu kita kembali kepada desain. Selain itu, kita juga dapat menambahkan logo. Kita pilih logo di mana tempat kita menyimpannya. Oke. Kan ada logo seperti ini. Seperti ini. Lalu langsung saja kita pilih view. Maka inilah tampilan dari form kita. Baiklah, inilah form view dari form yang sudah kita desain sebelumnya. Ini merupakan view dari form Konsina. Ini merupakan view dari form Eiger. Dan ini merupakan form faktur penjualan yang dimana di sini kita tidak menggunakan image sebagai background, hanya menggunakan color. Dan inilah tampilan dari view form Ray. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Hermawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang report dan juga wizard. Yang pertama adalah report. Report dalam Microsoft Access digunakan untuk membuat laporan. Laporan merupakan representasi dari hasil pengolahan data dari tabel dan query yang telah dibuat. Sama dengan form, report juga bisa dibuat dalam dua cara, yaitu design view dan wizard. Report digunakan untuk menyajikan laporan atau informasi dalam format yang lebih mudah dibaca atau lebih profesional. Ukuran dan tampilan dalam report dapat dikontrol sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya dalam bentuk label surat, bentuk grafik, dan sebagainya. Di samping itu, dapat ditambahkan kontrol-kontrol khusus yang dapat memperindah ilustrasi tampilan data, misalnya kontrol image. Dalam report sendiri terdiri dari 5 icon perintah, yaitu ada report, labels, blank report, report wizard, dan report design. Seperti pada gambar, seperti yang terdapat pada gambar, di situ ada report, itu berguna untuk membuat format laporan dalam versi standar Microsoft Access 2007. Yang kedua ada labels, digunakan untuk membuat label dari database yang sedang aktif. Yang ketiga ada blank report, digunakan untuk membuat format laporan yang kosong sehingga user bisa membuat format laporan yang diinginkan. Yang keempat ada report wizard, digunakan untuk membuat format laporan berdasarkan tuntunan yang disediakan dalam Microsoft Access 2007. Dan yang terakhir ada report design, digunakan untuk merancang format laporan sesuai dengan keinginan user. Selanjutnya ada switchboard. Switchboard Manager adalah sebuah form navigasi berisi tombol-tombol perintah untuk menampilkan objek database yang sudah dibuat sebelumnya. Objek database di sini maksudnya adalah tabel, query, form, dan report. Switchboard Manager berfungsi sebagai halaman utama atau main menu untuk memudahkan pengguna mengoperasikan aplikasi Microsoft Access. Mulai dari Access 2010, Manager Switchboard tidak tersedia di menu tab ribbon ataupun di Quick Access Toolbar, jadi kita harus memunculkan tombol tersebut terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk memunculkan tombol
switchboard manager, yaitu yang pertama kita harus pergi ke customize access toolbar yang berada di atas. Yang kedua, klik more comments. Lalu pada bagian choose comment from, pilih all comments. Lalu pilih menu switchboard manager, klik add dan OK. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial cara membuat report dan juga switchboard di Microsoft Access. Yang pertama, kita akan membuat report dulu. Sebelum kita buat report, di sini kita harus sudah memastikan bahwa kita memiliki beberapa sumber data seperti data tabel, query, maupun form yang akan kita jadikan acuan untuk membuat report atau laporan. Jadi, dalam membuat report kali ini, di sini ada berbagai macam menu untuk membuat report. Ada report blank, ada juga report design, dan juga report wizard. Dan kali ini saya akan membuat report dengan report wizard. Kita klik report wizard-nya. Lalu di sini ada muncul tabel perintahnya. Kita akan menggunakan sumber data apa. Kali ini saya akan menggunakan sumber data query. Di sini bisa kita pilih ya macam-macamnya, tapi kali ini saya akan memakai sumber data query faktur penjualan. Nah, di sini ada terdapat field yang bisa kita masukkan ke dalam report kita nanti atau ke dalam laporan kita nanti. Cara kita memilihnya itu apa-apa saja field yang akan kita pilih. Kita bisa, jika ingin memakai semua field yang ada di kolom available fields ini, kita bisa mengklik tombol yang panah 2 ini ya. Lalu semua fieldnya akan masuk ke selected field. Tapi jika misalnya kita ingin memilihnya satu persatu atau ada yang tidak ingin kita gunain, misalnya kita di sini kita tidak perlu menggunakan jumlah per unit. Jadi kita klik jumlah per unit. Nah, kita klik yang tombol kembali ke samping tapi cuma yang satu. Nah, jadi dia akan memisah sendiri. Tapi kali ini saya akan menggunakan semua field-nya, jadi kita ubah semua, kita taruh semua di sini. Oke, kita klik next. Di sini ada pertanyaan, do you want to add any grouping level? Atau di sini apakah ada field yang ingin kita lakukan pengelompokan? Jadi kayak report kita kali ini akan kita kelompokkan berdasarkan apa? Jadi kali ini saya akan berdasarkan tanggal ya. Kita pilih ini, lalu klik panah yang mengarah ke sebelah kanan, kita klik next. Lalu di sini ada apa yang akan menjadi acuan dalam report kita. Tadi saya sudah pilih tanggal, kita pilih lagi. Di sini ada menu, di sini ada kata-katanya ascending. Kalau kita klik ada juga descending. Jadi perbedaannya tuh ascending ini kita akan mengurutkannya berdasarkan urutan yang terkecil ke yang terbesar. Jadi berdasar dari urutan yang terkecil dulu ke besar. Kalau kita klik yang descending, dia akan mengurutkannya dari yang terbesar dulu baru ke terkecil. Tapi karena ini tanggal, jadi saya akan mengurutkannya berdasarkan ascending atau yang dari terkecil dulu ke terbesar. Kita klik next. Lalu di sini ada tampilan bagaimana nantinya layout dari laporan yang akan kita buat. Di sini layoutnya saya pilih tetap step dan orientationnya portrait. Kita klik next. Lalu di sini ada judul report atau laporan kita. Saya buat dulu judulnya report faktur penjualan. Di sini ada bisa kita preview the report atau kita lihat bagaimana tampilan report yang akan kita buat. Tapi kita juga bisa memodifikasi atau melakukan pengeditan untuk mempercantik reportnya mungkin. Jadi sini kita pilih yang modify the report design, kita klik finish. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini kita bisa edit segala macamnya bisa kita edit agar tampilan report kita nantinya akan menjadi lebih menarik. Di sini judulnya pun bisa kita ubah, bagaimana fontnya, berapa ukurannya, warnanya, pengaturan ukuran kolom-kolomnya pun juga bisa kita ubah ya di sini. Dan kita juga bisa menambahkan gambar sebagai logo mungkin, atau bisa juga kita di sini kita bisa insert image sebagai logo, misalnya logo di sini ya. Dan juga bisa kita buat background untuk memperindah reportnya, bisa pilih di menu format di background image. Di sini kita bisa pilih apapun. Dan saya sudah membuat bagaimana tampilan yang sudah saya desain dengan apa yang saya inginkan. Jadi di sini sudah saya edit ya semuanya. Saya sudah menggunakan background, sudah saya atur segala kolomnya, fontnya.
Jadi coba kita preview, kita lihat bagaimana report view-nya. Maka dia akan menjadi seperti ini. Inilah tampilan laporan yang akan kita print nantinya jika butuh di print atau yang langsung kita kirim ke atasan mungkin untuk laporan. Tampilannya akan menjadi lebih menarik karena sudah kita edit tadi ya, sudah kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Jadi begitulah tutorial cara membuat report. Lanjut, saya akan memberitahu cara membuat switchboard di Microsoft Access. Sebelum kita membuat switchboard, terlebih dahulu kita memunculkan simbol switchboard manager yang terdapat di quick access toolbar yang berada di atas. Biasanya di sini belum terdapat menu. Ini adalah menu switchboard manajernya, tapi ini karena sudah saya munculkan. Jadi pada biasanya itu menu ini belum ditampilkan. Jadi kita harus terlebih dahulu menampilkannya. Cara untuk menampilkan simbol itu adalah pertama kita klik di bagian atas ini ada customize quick access toolbar. Kita pilih itu, klik. Lalu kita beralih ke more comments. Kita klik more comments. Lalu di sini ada choose comments from. Di sini kita pilih yang all comments. Jadi kita munculkan semua comments-nya. Lalu kita cari di switchboard manager. Mana switchboard manager? Jika sudah ketemu. Ya, sudah ketemu ya. Kita klik switchboard manager-nya, lalu kita klik add. Maka dia akan karena ini sudah tertampilkan di quick access toolbar-nya, oke. Jadi dia nanti akan tampil di sini. Jadi inilah menu-menu yang akan ditampilkan di quick access toolbar-nya. Lalu kita klik OK. Lalu dia akan muncul di bagian quick access toolbar-nya. Lalu untuk membuatnya kita klik yes. Oke, di sini kita klik di sini kita edit, kita namai dia misalnya menjadi main menu. Terus lalu kita klik new. New ini kita klik di bagian main menu itu nanti akan terdapat apa saja sih gitu. Jadi di sini kita pilih misalnya switchboard-nya tentang input. Kita akan mengambil dulu dari form misalnya. Jadi kita pilih sini apa namanya input, misalnya input faktur penjualan. Input faktur penjualan, oke. Kita buat lagi yang baru, apalagi data switchboard-nya misalnya kita pilih jadi di main menu ini kita buat dulu apa yang akan kita munculkan. Kalau yang tadi itu sudah subunitnya ya. Di sini kita pilih misalnya di sini formulir, menu formulir. Lalu kita klik new lagi, kita pilih misalnya di sini nanti kita akan memunculkan data report. Jadi kita klik di sini laporan misalnya. Laporan. Lalu kita juga klik di sini exit. Exit supaya dia ada menu untuk keluar dari tampilan switchboard-nya, tampilan menunya. Oke. Dari sini kita klik yang misalnya kita klik yang formulir, kita klik edit. Di formulir ini misalnya kita klik, kita akan memunculkan apa-apa saja sih data yang ada di formulir ini, kita klik new. Lalu di new ini kita pilih apa judulnya, misalnya di sini adalah input faktur penjualan. Di sini nih kalau di menu kalau di bagian formulir itu pasti kita akan mengacu pada data form ya. Jadi ada data-data yang ada di form. Misalnya sini saya mengacu pada form faktur penjualan. Jadi sini saya bikin input faktur penjualan. Di sini komennya kita mengarah kemana? Kita pilih karena dia dari form. Jadi kita pilih sini adalah open form in edit mode. Lalu di sini formnya apa? Kita pilih formnya form faktur penjualan. Kita klik OK.
Lalu kita akan lanjut lagi. Kita akan misalnya di sini sub menunya ada, kita pilih lagi, kita klik new. Kita pilih misalnya di sini adalah input form, kita pilih dari data Consina, misalnya input form Consina. Lalu komennya kita pilih tetap yang tadi, open form in edit mode. Formnya kita pilih adalah form Consina, lalu klik OK. Di sini ada mulai banyak. Jadi kita lakukan hal yang sama hingga menjadi seperti ini. Jika sudah terdapat banyak submenu seperti ini, jika sudah jadi semua, ini tadi sudah saya buat ya. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi acuannya, formnya form Eiger, input Eiger gitu. Sudah seperti itu, kita klik close. Lalu kita pilih di sini, kita akan mencoba mengedit yang laporan. Kita edit. Jadi di laporan ini apa saja sih submenunya? Jadi kita pilih di sini, coba kita buat sini laporan faktur penjualan misalnya. Penjualan. Di sini komennya bukan lagi open form in edit mode karena di sini acuan kita adalah data report. Jadi kita di sini ada memilih open report. Lalu report yang akan kita pilih adalah pastinya report faktur penjualan karena ini adalah laporan faktur penjualan. Kita klik OK. Kita buat lagi yang baru submenunya. Misalnya laporan penjualan Consina. Oke, tetap sama, komennya kita acuannya adalah open report dan reportnya adalah report penjualan Consina. Kita klik OK, lalu kita klik close. Lalu pada menu exit kita edit. Pada menu exit ini kita bertujuannya untuk mengeluarkan database kita ini. Jadi kita ke menu untuk keluar dari database-nya. Di sini kita pilih new, kita pilih exit lagi. Di sini ada go to switchboard. Kita pilih di sini exit application. Jadi bukan lagi open form, bukan lagi open report, tapi exit application untuk menutup aplikasi ini. Kita klik ini, lalu klik OK. Nah, kita klik close. Oh ya, tadi saya lupa di menu formulir dan laporan. Kita klik edit lagi. Di sini bisa kita tampilkan, kita pilih new lagi. Kita akan membuat menu agar kita bisa keluar dari kita bisa keluar dari menu switchboard. Misalnya di sini ada ini tadi apa ya? Ini switchboard formulir ya. Menu formulir agar kita bisa keluar dari menu formulir dengan mudah. Kita buat juga tombolnya. Jadi kita klik new. Kita klik di sini misalnya back to my menu. Di sini kita pilih exit application. Kita klik OK. Oh, di sini kita klik bukan exit application tapi kita pilih adalah go to switchboard. Jadi dia akan kembali ke menu utama switchboardnya. Switchboard sini adalah kita pilih di sini main menu ya. Oke. Lalu di sini sudah ada ya jadinya. Kita klik close. Di bagian laporan pun kita akan buat seperti itu. Kita klik di laporan. Ini dia salah pencet saya tadi. Di bagian laporan, kita klik edit. Kita tambahin juga menu untuk back to main menu-nya. Kita klik new. Sama back to menu. Tetap go to switchboard. Lalu di sini switchboardnya adalah main menu. Kita klik OK. Lalu kita klik close. Jika semua sudah, kita klik close. Dan di sini ada di bagian form, kita lihat di bagian dekat-dekat data-data form ini ada tulisannya switchboard. Coba kita klik di situ. Nah, nantinya di switchboardnya akan muncul seperti ini. Inilah tampilan switchboard kita. Jadi di sini kita sudah membuat menu utamanya. Jadi di sini jika kita klik, di sini bisa kita klik formulir misalnya, dia akan muncul apa-apa saja subformnya. Jadi kita bisa dengan mudah kita bisa menampilkan di sini misalnya input data faktur penjualan, kita klik di sini dia langsung mengacu pada form faktur penjualan. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Oke, kita klik close. Back to main menu. Jadi di sini
Untuk kembali ke menu utama, kita klik ini, back to menu. Dia akan kembali ke menu utama dengan sendirinya. Lalu kita coba lihat tampilan laporan. Di sini akan mengacu pada beberapa laporan. Kita lihat laporan penjualan konsinyah. Nah, dia akan langsung memunculkan bagaimana tampilan dari report penjualan konsinyah. Jadi kita tidak perlu lagi mereport-report. Jadi di sini sudah ada semuanya, sudah mencakup semuanya. Dia akan langsung pergi ke sana. Kita lihat juga laporan faktur penjualannya, coba kita lihat. Oke, beginilah tampilannya. Jadi dia akan langsung mengacu pada data yang sudah kita ajukan di sini. Terus kita klik back to menu utama, jadi dia akan ke menu utama lagi. Lalu di sini ada exit. Jadi ketika kita sudah, misalnya kita sudah mengecek semua item dan ternyata sudah selesai, kita akan menutup aplikasinya. Kita tinggal klik exit. Selesai. Sub exitnya selesai. Dan dia akan langsung keluar dari aplikasi. Oke, sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adinda Hermawati. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 3 terkait database perlengkapan outdoor. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.